Hai, kita berjumpa lagi. Romo, suster, om, tante, opah, oma, dan adik kakak terkasih. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini, kami dari wilayah 7 akan menceritakan tentang Santa Bernadette. Yuk kita simak ceritanya. Semua orang tahu bagaimana rasanya jika sedang sakit. Tidak enak kan? Karenanya, tidak seorang pun yang mau sakit. Inilah kisah tentang seorang gadis yang hampir sepanjang hidupnya menderita sakit. Namun, ia menanggung segala penderitaannya itu dengan tabah dan penuh sukacita. Sekarang, ia diangkat menjadi santa pelindung orang-orang sakit. Namanya adalah Santa Bernadette. Pada tanggal 7 Januari 1844, lahirlah seorang bayi yang bernama Bernadette. Bernadette lahir dari pasangan François Subiru, seorang pengusaha penggilingan gandum yang jatuh miskin, dan istrinya Louis Castero yang bekerja sebagai tukang cuci. Karena perawakan yang kecil mungil, anak itu kemudian biasa dipanggil Bernadette atau Bernadette. Sejak bayi, kesehatan Bernadette kurang baik. Ia selalu menderita sakit, terutama asma. Bukannya mengeluh, tetapi Bernadette mempersembahkan semua penderitaannya itu kepada Tuhan. Bagi Bernadette, sakit bukan berarti bebas dari segala tugas dan kewajiban. Ia tetap harus membantu ibunya mengasuh kelima adiknya. Dan ketika Bernadette telah dianggap cukup umur, ia pun harus bekerja sebagai pembantu dan pengembala ternak. Pada suatu hari, pada tanggal 11 Februari 1858, suatu peristiwa yang luar biasa terjadi. Ketika ia bersama seorang adik dan seorang temannya sedang mencari kayu bakar di padang, Bunda Maria menampakkan diri kepadanya di sebuah gua yang disebut Masibia, yang berarti batu besar di tepi sungai Gave dekat kota Lourdes. Bernadette tidak tahu siapa wanita cantik itu dan apa yang ia inginkan. Bunda Maria menampakkan diri kepadanya sebanyak 18 kali. Pada tanggal 25 Maret 1858, pada penampakannya yang ke-16, Bunda Maria mengungkapkan siapa dirinya. Akulah yang dikandung tanpa dosa. Setelah peristiwa penampakan itu, Bernadette semakin banyak menderita, baik karena kecurigaan orang yang tidak mau percaya, oleh perhatian berlebihan dari mereka yang percaya, serta ancaman dari penguasa setempat. Semua itu ditanggungnya dengan tabah dan sabar. Pada usia 22 tahun, Bernadette bergabung dengan suster-suster Caritas di Nevers, Prancis. 13 tahun lamanya, ia tinggal di Biera, dan sebagian besar dari waktu tersebut dihabiskan di tempat tidur karena sakit yang dideritanya. Pekerjaanku semakin maju, kata Bernadette. Pekerjaan apa? Tanya seorang suster keheranan. Pekerjaan bersakit-sakit, jawabnya sambil tersenyum. Bernadette seorang yang sangat rendah hati. Lebih dari apapun, ia tidak ingin dipuji. Suatu ketika, seorang suster bertanya kepadanya, apakah ia merasa bangga karena dipilih oleh Bunda Maria? Bagaimana mungkin? Bernadette cepat-cepat menjawab. Bunda Maria memilih saya justru karena saya inilah yang paling hina. Suatu jawaban dari kerendahan hati yang paling dalam. Bernadette wafat pada tanggal 16 April 1879 dalam usia 35 tahun karena penyakit tuberkulosis. Tubuhnya masih utuh hingga kini meskipun ia telah meninggal lebih dari seabad yang lalu. Pada tahun 1933, Bernadette diangkat sebagai santa oleh Paus Pius ke-11. Sekarang di Lourdes menjadi tempat peziarah orang-orang dari seluruh dunia dan banyak terjadi mukjizat penyembuhan orang-orang sakit. Pestanya dirayakan pada tanggal 16 April. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas kelahiran Santa Bernadette yang bisa menjadi teladan kami.
ketaatan, dan kepercayaannya. Melalui penampakan Santa Maria menguatkan kami, semoga kerendahan hati Santa Bernadette dapat kita lakukan kepada semua ciptaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami keluarga wilayah 7 bercerita tentang Santa Bernadette. Baik hatinya dan tidak sombong, tak ingin dipuji dan rendah hati. Santaku, pelindung orang sakit. Santaku, Santa Bernadette. Santaku, pelindung orang sakit. Santaku, Santa Bernadette. Kami keluarga wilayah 7 bercerita tentang Santa Bernadette. Baik hatinya dan tidak sombong, tak ingin dipuji dan rendah hati. Santaku, lindung orang sakit. Santaku, Santa Bernadette. Santaku, lindung orang sakit. Santaku, Santa Bernadette. Demikianlah cerita tentang Santa Bernadette, persembahan dari wilayah 7. Mari kita meladani kehidupan Santa Bernadette, yaitu bersikap rendah hati, tidak mau dipuji, dan selalu hidup suci. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Tuhan memberkati.